Halo teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun ya. Oke deh, di video kali ini merupakan video lanjutan perjalananku nih, yang sebelumnya ada di video bus Berlian Jaya. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton video bus Berlian Jaya, boleh banget nih untuk ditonton dulu. Biar kalian gak bingung kenapa aku sekarang udah sampai di Cepu. Begitu. Setibanya di Cepu, saya agak nggak sedikit sih, ini lapar teman-teman. Akhirnya saya coba untuk jalan mencari makanan apa yang bisa saya makan di sekitaran terminal Cepu. Kalau misalnya kita lihat di sini ternyata banyak jajanan, terutama angkringan teman-teman. Di sini ada satu angkringan yang menurut saya cukup menarik. Akhirnya saya coba mampir dan coba ambil beberapa tusuk sate-satean jeroan. Ya, di sini ada jeroan, nasi bakar, ada juga teh jahe. Akhirnya saya memilih untuk makan nasi bakar ditemani dengan teh jahe di malam hari ini. Wih, ini ngangetin badan banget sih. Oke teman-teman, saat ini kita ada di Terminal Cepu, Jawa Tengah, dan saat ini jam 19.57. Belum tahu ini mau kemana. Yang pasti tadi aku nanya Bapak Dishub kalau misalnya di malam ini itu bus ke arah timur maupun ke barat itu udah habis. Paling besok pagi jam 1:30 itu arah Purwodadi. Nah ini belum tahu bakalan naik kereta atau naik bus lagi. Seandainya naik bus sih adanya di Terminal Padangan katanya. Nah Padangan itu lokasinya ada di Jawa Timur. Dan dari sini sih sebenarnya nggak jauh teman-teman. Padangan itu paling cuma 10 menit dari sini. Karena emang terminal Cepu ini bisa dibilang udah deket sama perbatasan. Nah ini sembari kita nunggu mau kemana bingung, kita lihat-lihat dulu kali ya. Di terminal Cepu ada apa aja. Nah ini ada bus Berlian Jaya. Oh dia nggak masuk ke terminal, tapi berhenti di depan aja, berbeda sama bus kita tadi masuk ke dalam terminal. Nah kira-kira ada apa sih di Terminal Cepu? Yuk kita lihat aja ke belakang. Di belakang itu ada beberapa bus kalau nggak salah. Nah by the way di Terminal Cepu kayaknya udah dapet renovasi ya. Jadinya asli terminalnya bagus. Terus juga kelihatannya sih bersahaja gitu dibandingkan beberapa terminal lainnya. Nih Terminal tipe A Cepu. Yuk kita ke belakang. Di belakang ada bus Indonesia. Ini bus arah Bungurasi Bojonegoro Cepu. Terus juga ada beberapa bus lainnya. Tuh ada PO Haryanto juga. Itu ada Garuda Mas yang baru datang tadi, langsung langsung parkir di terminal Cepu. Tuh yang ada lampu-lampunya belakang itu terminal bus Garuda Mas teman-teman. Untuk Indonesia sendiri ini di bawah naungan PT Jaya Utama Indo ya. Jadi memang sama dengan Jaya Utama. Terus juga ada bus apa itu? Margojaya. Nih ada Margojoyo juga di sini. Santri andalan Cepu, Bojonegoro, Surabaya. Tapi semua bus ini berangkatnya besok teman-teman. Jadi di hari ini itu udah habis. Karena kita bingung mau kemana, kayaknya saya mau coba makan dulu angkringan bentar. Kayak di sana ada angkringan tuh. Kita ke angkringan dulu, baru deh nanti kita cari lagi untuk busnya ke arah mana atau naik kereta ke Surabaya mungkin, baru pulang ke Jakarta besok subuh naik bus paling pertama. Kita cobain bus paling pertama dari Surabaya itu bakalan seperti apa. Hui. Oke teman-teman, ini aku masih ada di Terminal Ngawi dan tadi aku barusan ngecas. Alhamdulillah boleh ngecas di sini. Tadi aku udah izin juga sama Bapak Dishubnya. Asli enak banget sih Terminal Ngawi. Ngawi sih, Terminal Cepu guys. Ini Terminal Cepu, asli enak banget. Dan alhamdulillah orang-orang di sini tuh ramah-ramah banget teman-teman. Tadi tuh aku sempat ngecek ngecek tiket ya. Untuk yang dari Jakarta ternyata itu
dari Jakarta, dari Cepu ke Jakarta itu udah penuh. Mana sih? Ini traveling. Tadi saya ngecek itu Jogja Bandung sih. Pas dilihat ternyata nggak ada yang menarik. Tapi saya mau coba ke Semarang dulu. Kalau nggak salah ke Semarang itu jadi saya mau coba ke Semarang. Jadi di Semarang itu ada kereta Pandalungan yang paling baru, yang paling deket ya. Pandalungan itu jam 21.28 nggak salah. Jadi rencananya mau ke stasiun, naik kereta api Pandalungan, baru nanti kita ke Semarang. Nah nanti dari Semarang mau naik apa saya juga belum tahu nih. Nanti ke Semarang mau naik apa. Tapi yang pasti sih coba kayak akses ya. Kalau kereta api Pandalungan itu dari Cepu ke kota Semarang. Walah, udah habis Pandalungannya. Udah, kita mendingan ke stasiun dulu. Kayaknya masih bisa go show sih. Kalau go show harganya 160.000 teman-teman. Karena ini kurang dari setengah jam keberangkatan, harganya memang hilang dari sini. Yuk kita langsung aja ke stasiun biar nggak kehabisan tiket Pandalungan. Gas. Oke, kita naik ojek. Maaf. Oke, Pak. Ya, Pak. Apa? Baru kali ini. Oh, udah pernah, Pak. Sering. Lagi jalan-jalan aja kita. Sebenarnya untuk pilihan transportasi menuju ke Semarang atau ke Surabaya itu lumayan banyak teman-teman. Ada bus Indonesia dan beberapa bus lainnya yang dioperasikan oleh Jaya Utama. Tapi karena ini berhubung udah malam, tadi aku sempat nanya katanya di malam ini tuh keberangkatan udah nggak ada. Jadinya aku semakin bingung nih mau ke mana dulu. Ya paling di video ini kalian ku ajak untuk berbingung-bingung ria dulu ya teman-teman, sebelum kita memilih mau ke mana. Gimana, Pak? Saya aslinya Jogja, Pak. Saya juga punya saudara di Jawa Tengah. Oh, Di Condong Catur. oh Condong Catur. Ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di terminal stasiun Cepu. Tuh bapaknya udah balik lagi ke terminal. Jadi dari stasiun ke terminal itu sebenarnya deket banget teman-teman. Dan tadi aku naik ojek pangkalan itu 16.000 aja. Wow, ya masih murah lah ya untuk dari terminal ke stasiun malam-malam gini. Dan tadi sih aku lihat Gojek ada sebenarnya, tapi aku lebih milih naik ojek pangkalan lah. Oke, sekarang jam 21.01. Kereta Pandalungan itu seharusnya jam 21.28. Jadi semoga aja tiketnya masih ada. Kalau nggak ada, otomatis naik Sembrani harga 300-an guys. Yuk. Nih, stasiun Cepu.
Baik teman-teman, ini saya akhirnya naik kereta. Dan tadi saya udah mesen tiketnya di sebelah sana itu bersama masnya. Ini untuk tiket saya yaitu kereta api Pandalungan Eksekutif 5 12C dan keberangkatan pukul 21 lebih 28 menit dan akan diperkirakan tiba di Semarang Tawang di tanggal hari ini juga jam 23 lebih 3 menit. Untuk harga tiketnya 160.000. Ini tarif khusus teman-teman. Karena kalau dari sini ke Jakarta itu kalau nggak salah 640.000. Jadi saya milih ke Semarang aja deh 160.000. Nanti dari Semarang belum tahu mau kemana lagi. Begitu. Nah, ini dia untuk stasiun Cepu teman-teman. Jujur saya baru pertama kali ini ke stasiun Cepu dan masuk di stasiun Cepu. Nah, untuk stasiun Cepu sendiri di sini ada Musola Al Ikhlas. Kita akan bongkar sedikit ya untuk fasilitas yang ada. Ini ada Musola Al Ikhlas, terus juga ada kayaknya masih perbaikan musolanya. Terus ada teras stasiun di sebelah sana. Ada penjualan tiket juga. Terus kalau misalnya kalian mau isi-isi baterai, itu tuh juga ada fasilitas isi baterai teman-teman di sini. Atau charging station. Nah, kayaknya sih nanti kita jam 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita masuk aja deh. Nah, mungkin untuk teman-teman yang belum tahu parkirannya di mana, jadi ternyata terminal stasiun Cepu itu tempat parkirnya luas juga ya. Ini ada motor-motor, terus ada mobil-mobil juga. Dan ini tergolongnya cukup luas untuk ukuran stasiun Cepu. Dan seperti teman-teman tahu juga, kalau misalnya di stasiun Cepu ini kereta yang berhenti tidak belah banyak. Ya kalau dibandingin sama stasiun Bojonegoro, kayaknya sih stasiun Cepu ini lebih sedikit deh, setauku. Mungkin kalau misalnya salah, ya mohon maaf juga. Yuk, sekarang kita mungkin masuk aja kali ya ke dalam. Karena aku juga belum tahu ini mau ngapain juga di stasiun Cepu. Keberangkatannya masih kurang lebih 22 menit lagi. Gas. Cepu rame. Di stasiun Cepu ini ada ruang tunggu eksekutif. Wow. Ada yang tidur juga di dalam. Kepala stasiun bersama ruang ibu menyusui. Nah, ini nih keterangan peta. Ini wisata-wisata yang ada di Jawa Tengah. Kalau di sini tuh paling ya ada ini nih 29 kan. Pantai Bandengan, ada Pantai Kartini. Banyak juga ya. Boleh nih untuk teman-teman yang mau liburan ke Jawa Tengah, kira-kira seperti inilah. Cepu ada 38 itu Lokotur. Ada Lokotur. Menarik. Yaudah, ini sebentar lagi keretanya akan datang teman-teman. Dan menurutku stasiun Cepu ini enak ya. Maksudnya dia ini tipenya tuh adem, anyem. Terus juga gak rame-rame banget. Kalau stasiun Jogja kan wah rame pol. Dan ini kayaknya masih bangunan lama nih. Yang sebelah sini bangunan lama, sebelah sana itu peron baru. Keren sih. Ini masih arsitektur Belanda banget teman-teman. Dan ya walaupun arsitektur Belanda, tapi kenyamanannya tetap terjaga. The best stasiun Cepu. Oh ya, untuk di stasiun Cepu sendiri arah ke sana itu ke arah Surabaya. Dan next stationnya itu kalau nggak salah Bojonegoro. Atau kalau misalnya ada stasiun-stasiun lain selain Bojonegoro aku kurang tahu deh. Untuk sebelah kanan itu ke arah Jakarta. Stasiun besar selanjutnya itu stasiun Semarang. Jadi kita dari Cepu ke Semarang itu memakan waktu kurang lebih 1 jam 55 menit. Kalau nggak salah ya. Kalau salah ya mohon koreksi. Dan nanti untuk harga tiketnya tadi 160.000. Jadi kita lihat aja sih 160.000 naik eksekutif dari Cepu ke Semarang akan worth it apa. Nah, yang jadi masalah dari Semarang kemana saya belum tahu. Jadi ikutin aja teman-teman untuk perjalananku hingga selesai. Karena ini masih istilahnya ngandon di tempat orang ini. Gak tahu mau kemana. Yang pasti jalan aja lah. Gitu.
Stasiun Cepu sendiri merupakan salah satu stasiun yang melayani rute-rute yang ada di garis utara Pulau Jawa, teman-teman. Mulai dari kereta-kereta kelas tinggi hingga kereta kelas rendah di sini itu masuk ke stasiun Cepu. Ya, bahkan bisa dibilang stasiun Cepu ini salah satu pilihan yang lumayan oke untuk teman-teman yang mau ke Surabaya ataupun ke Semarang kalau misalnya nggak ada bus di terminal Cepu. Karena hingga per detik ini saya pun masih cari-cari ada nggak sih bus malam yang berangkat dari terminal Cepu. Tapi pilihannya ternyata udah habis dan adanya itu di stasiun Cepu. Itu juga naik kereta, teman-teman. Baik teman-teman, ini kita udah ada di peron 3. Oh no, ini ya betul. Ini jalur 2. Dimana nanti kereta api Pandalungan akan hadir di jalur 2 stasiun Cepu. Aduh, udah jelas tulisannya di situ. Tapi masih lupa. Nah, untuk kereta api Pandalungan sendiri ini rutenya dari, kalau nggak salah ya, dari Ketapang deh, dari Banyuwangi ke Jakarta. Ini salah satu kereta api yang memiliki jalur atau rute terpanjang di Indonesia. Dan kita akan naik di eksekutif 5. Jadi di tengah-tengah, biar nanti pas turunnya nggak begitu jauh lah, di stasiun Semarang Tawang. Nah, untuk kondisi di stasiun Cepu saat ini seperti ini, teman-teman. Asli syahdu banget, sepi syahdu. Wah, asli nyaman, parah sih. Udah lama nggak nyobain stasiun-stasiun yang nggak terlalu besar dan nggak terlalu rame kayak stasiun Cepu ini, teman-teman. Alhamdulillah masih bisa diberikan kesempatan. Nah, dari stasiun Cepu kita akan naik kereta ke Semarang. Dan seperti yang sudah aku bilang dari tadi, aku nggak tahu habis ini mau kemana. Kayaknya bakalan terdampar lagi di Semarang. Tadi kita tiba naik Berlian Jaya itu jam 8-an kalau nggak salah, jam setengah 8-an. Sekarang ini jam setengah 10, berarti 2 jam doang kita di Cepu. Dan langsung berangkat lagi ke Semarang. Sebenarnya tadi bisa sih turun di Semarang, tapi karena aku masih penasaran sama Berlian Jaya ke Cepu, jadinya aku juga penasaran sama terminal Cepu. Akhirnya ikut sampai Cepu, dan ini malah balik lagi ke Semarang. Dari Semarang kemana nggak tahu, ikutin aja teman-teman. Wah, ini musiknya mulai disenandungkan. Hati-hati jalur 2 dari arah timur, hati-hati jalur Pandalungan dengan tujuan akhir stasiun Gambir, Jakarta. Terima kasih. Api Pandalungan membawa satu kelas priority dan sisanya eksekutif, teman-teman. Nah, ini eksekutif stainless steel. Gerbong eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3, eksekutif 4, kereta makan, dan dilanjutkan dengan eksekutif 5, eksekutif 6, dan eksekutif 7. Kayaknya kita di sebelah sana sih. Pas banget kita berdiri di sini. Deket sama ini nih, apa namanya? Tempat makan atau kereta restorasi. Yuk kita langsung aja masuk di eksekutif 5. Let's go. Mari. Ya. Ini dia seat saya, teman-teman, yaitu 12C. Nah, mungkin sebelum berangkat kita mau apa ya, istilahnya lihat ya, kira-kira dapat apa aja nih. Kayaknya sih ini udah ada yang duduk karena ada minumnya. Kita pinggirin dulu kali minumnya, nanti deh. Terus kalau di kereta eksekutif itu kita mendapatkan selimut. Nah,
jam 21:30, telat 2 menit teman-teman. Kereta api Pandalungan baru aja diberangkatin dari stasiun Cepu. Nah, ini kita buka aja kali ya. Naik ya. Seperti biasa kalau di kereta eksekutif itu legroomnya sangat luas, jadi tidak perlu berdesak-desakan. Dan juga untuk ambience light-nya nggak tahu ya, ini nggak dimatiin kah? Kayaknya sih dimatiin jam 10 teman-teman. Kalau standarnya itu jam 10 baru dimatiin. Kita lihat aja. Asli ya, naik kereta ini tuh enak banget teman-teman. Apalagi saya biasanya naik kereta ekonomi, pas naik kereta eksekutif seperti ini tuh rasanya nyaman. Dan yang pasti kalau misalnya naik kereta eksekutif agak rugi kalau misalnya kalian itu nggak tidur. Jadi saya manfaatin deh waktu ini untuk tidur sedikit. By the way, di kereta ini kalian juga mendapatkan beberapa fasilitas. Misalnya seperti selimut ini yang menurut saya cukup nyaman dan pastinya selalu baru. Kalau nggak salah dari PT KAI memang menyediakan selimut-selimut yang selalu di laundry setelah keberangkatan keretanya. Jadi ketika sampai dari Jakarta ke Surabaya, nanti di Surabaya akan di laundry lagi selimutnya. Stasiun Ngerombo teman-teman. Dan nanti setelah ini adalah stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Kira-kira setengah jam lagi teman-teman, 40 menit lah. Bingung nih, jadinya mau turun Semarang Tawang apa langsung lanjut Jakarta ya? Ini random sih. Yuk, kita masuk aja. Oke, ini dia. Kita cek lavatorynya apakah aman. Ya. Untuk teman-teman yang nggak tahu ya, kalau kunci di kereta ini itu ada dua. Yang pertama satu ini ke sini, dan yang kedua dari sini itu diangkat begini dan seperti ini. Jadi kalau bisa ditarik nggak bakal bisa. Nah, untuk kondisi yang ada di lavatorynya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ada wastafel kecil, bisa berfungsi dengan baik. Lalu juga ada tempat sampah, tisu, sabun, kloset, flush, dan juga ada tembakan atau jet water jet apa-apalah itu. Nah,
Selain itu juga di sini udah ada pegangannya, jadi untuk teman-teman yang keseimbangannya kurang atau lanjut usia itu bisa lebih aman karena ada handrailnya di sini. Begitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini ada gantungannya juga untuk menggantung pakaian-pakaian, serta ada ini nih jendela yang bisa kita buka. Kita lihat yuk keluar. Seperti apakah di luar? Nah, oh, kita bisa merekam dari sini teman-teman. Tapi harus hati-hati karena ya kita nggak tahu depan sana ada apa, dan juga jangan sampai barang kalian jatuh di sini. Begitu. Yuk. Oke teman-teman, ini ada tempat wudhunya, keren ya. Ini ada musola dan di sini tempat wudhunya. Sekarang udah ada tempat wudhunya dan asli ini nyaman sih. Tempat wudhunya udah proper banget, parah. Yuk sekarang kita pesen minuman aja kali ya. Baik teman-teman, ini saya udah ada di gerbong restorasi dan asli restorasinya cakep, Pandalungan. Nah ini saya pesan jahe sereh geprek lemon wedang sereh. Seperti biasa ini minuman andalan saya kalau misalnya naik kereta, jadi kita wajib pesan ini. Alhamdulillah tadi masih ada gitu. Nah mungkin aku mau jelasin sedikit ya tentang vibes yang ada di kereta api restorasi atau kereta api makan atau kereta makan gitu ya. Nah di kereta api Pandalungan ini untuk guncangannya lumayan kerasa sih kalau untuk guncangan, tapi kalau untuk interiornya cakep sih. Ini kayak ada ornamen-ornamen kayu yang batik-batik gitu. Terus juga kursinya juga cakep, warnanya abu-abu, dan ini ada tirai yang otomatis. Tuh. Nah. Tuh, otomatis teman-teman. Tinggal diklik-klik aja dia akan naik atau turun sesuai keinginan. Wih, keren sih asli. Nah, yuk sekarang kita nikmatin dulu jahe sereh geprek lemon di kereta api Pandalungan. Mantap. Kereta api Pandalungan ini merupakan salah satu kereta yang memiliki rute terpanjang di Indonesia, teman-teman. Berangkat dari stasiun Jember menuju ke stasiun Gambir yang ada di Jakarta. Nah, kelas ini itu membawa beberapa kelas, yaitu kelas ekonomi premium dan juga kelas eksekutif. Di kereta ini juga ada kereta makan yang bentuknya itu bisa dibilang udah upgradean, jadi udah bagus deh, udah rapi dan elegan. Jadi bagi teman-teman yang mau naik kereta Pandalungan, kereta ini bisa jadi alternatif kalian dengan harga tiket yang nggak semahal Argo, teman-teman. Begitu. Teman-teman, sebentar lagi kita akan tiba di stasiun Semarang Tawang, Bang Jateng. Ini saya udah siap untuk turun, entah di kanan atau di kiri ini turunnya. Kayaknya sih belum tahu. Nah, ini menurutku untuk tiket 160.000 kereta Pandalungan ini lebih ke arah beli waktu, teman-teman. Karena kalau untuk fasilitas kurang lebih hampir sama dengan kereta api lainnya. Dan harapannya nanti
kita bisa lebih fresh ya begitu turun dari kereta, karena waktu tempuh yang nggak terlalu lama, dan juga tadi fasilitas yang ada di stasiun nanti kita bisa pakai untuk cuci muka. Lewat kanan kayaknya. Ini sih lewat kanan. Oh, lewat kiri. Baik teman-teman, perjalanan kita bersama dengan kereta api Pandalungan dari stasiun Cepu menuju ke stasiun Semarang Tawang Bang Jateng sudah tiba di stasiun Semarang Tawang, dan kereta api Pandalungan akan melanjutkan perjalanannya menuju ke stasiun Gambir. Nah, terima kasih banyak untuk kru yang bertugas, dan alhamdulillah kita tiba dengan selamat. Dan yuk kita langsung aja untuk menuju ke luar stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Ini sampai sekarang ini ya jam 23.08. Anggaplah 23.07. Berarti telat 4 menitan. Dan ini belum tahu teman-teman kita mau ke mana. Jadi alhasil kita duduk dulu kali ya. Duduk charge bentar, habis itu berangkat lagi. Ini entah mau kemana ini teman-teman, asli. Kita lihat aja kira-kira ada hal apa yang bisa kita ambil ya di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng ini. Kayaknya sih rencananya aku mau naik apa yuk? Hampir keceplosan. Pokoknya ikutin terus aja teman-teman untuk video-videoku selanjutnya. Dan pokoknya sampai saat ini kita udah tiba di Semarang Tawang Bang Jateng. Sampai jumpa teman-teman di video-video selanjutnya. Sekian dulu teman-teman untuk cerita perjalananku di video kali ini. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Tentunya di video selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan dari Semarang ke mana lagi nih. Aku juga belum tahu, dan biar nggak penasaran jangan lupa untuk ditonton juga. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya.